Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 18 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah golongan yang merasa dirinya paling benar, paling suci. Sikap hidup mereka yang demikian membuat mereka dengan mudah menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain berdasarkan pemahaman dan penghayatan mereka akan kitab Taurat Musa yang terlalu sempit dan penuh kemunafikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada perikop Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sekali lagi mencoba Yesus untuk menemukan kesalahannya dengan membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka ingin melihat reaksi sekaligus mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka bertanya,
Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina? Pikir mereka, bila Yesus menyarankan untuk menghukum sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak punya kasih. Bila Yesus membebaskan si perempuan itu, jelas para ahli Taurat dan orang Farisi akan menuduh Yesus melanggar hukum Taurat yang dengan tegas mengatakan pezina harus mati dilempari batu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, reaksi Tuhan Yesus ternyata di luar dugaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menulis di tanah, dan setelah mereka terus bertanya kepadanya, ia balik bertanya kepada mereka, siapakah di antara mereka yang membawa si perempuan ini yang merasa tidak berdosa, maka orang itulah yang pertama melempar batu. Semuanya pergi setelah mendengar perkataan itu. Semuanya tidak jadi melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina dengan batu. Sabda Tuhan Yesus ternyata menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya mereka juga orang-orang berdosa yang seharusnya tidak boleh cepat untuk menghakimi sesama. Kepada si perempuan, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia juga tidak akan menghukum dan mengingatkannya supaya tidak boleh berbuat dosa lagi. Perempuan itu pasti lega karena mendapatkan kesempatan kedua dalam pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Pengampunan yang sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua juga orang berdosa. Tetapi terkadang kita tidak menyadari dan insaf akan hal ini. Kita bahkan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri selalu benar dan membuat kita cepat untuk menghakimi sesama kita tanpa kasih. Kita tidak merasa bersalah atau berdosa dengan menuduh, menghakimi, dan menghukum sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita akan segala kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, yang selalu dan senantiasa membutuhkan rahmat dan belas kasih Tuhan. Karenanya, hendaknya kita tidak lupa untuk selalu bersyukur dan terus berusaha untuk hidup baik dan benar di hadapan Allah. Mari kita juga terus belajar untuk tidak cepat menghakimi, tetapi menerima dengan penuh kasih setiap orang yang berusaha untuk bangkit, memulai hidup baru dari kerapuhan dan kelemahan manusiawi mereka. Menyadarkan mereka dan mendorong mereka untuk berusaha membaharui diri dengan memohon pengampunan dari Yesus melalui sakramen pertobatan. Mari kita juga secara pribadi selama masa prapaskah ini membaharui hubungan kita dengan Tuhan melalui sakramen pertobatan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin.